Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Baik, adik-adik sekalian, di siang hari ini kita melanjutkan ya materi kita. Materi yang ketiga ya, adik-adik sekalian, yang terkait dengan penyebab masalah gizi. Kami berharap pada sekalian materi ini bisa disimak dengan baik ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertatap muka langsung ya karena kondisi lain hal ya, ada beberapa yang menyebabkan ya, termasuk kondisi jaringan ya di daerah Mamuju yang tidak stabil, sehingga kita membutuhkan alternatif pembelajaran ya. Termasuk salah satunya melalui rekaman ya, video pembelajaran. Sebelumnya ya sekalian, kita telah banyak belajar tentang konsep masalah gizi. Nah, hari ini kita coba akan spesifikkan ya pembahasan kita pada aspek yang berkenaan dengan penyebab masalah gizi. Ya. Seperti yang saya paparkan sebelumnya, bahwa berbicara tentang gizi ini ada sekalian termasuk penyakit atau masalah kesehatan yang multifaktorial, yang tidak hanya disebabkan oleh satu penyakit saja, bukan single causation, tetapi multiple causation ya, penyakit yang banyak penyebabnya. Itu biasa dikenal istilah web of causation ya, jaring-jaring sebab akibat ya. Hampir tidak kita mendapati bahwa kejadian masalah gizi itu diakibatkan oleh satu faktor saja ya, sebagaimana penyakit-penyakit menular yang diakibatkan oleh virus atau bakteri. Maka dengan itu, dengan memotong virusnya, mata rantainya, dengan memotong bakterinya ya, menghindari itu, maka orang bisa terhindar dari penyakit itu. Berbeda dengan penyakit masalah gizi sekalian, sebagian dari penyakit tidak menular ya. Tentu kita harus melihat berbagai macam rantai yang bisa dipotong untuk menanggulangi masalah ini. Nah, pada kesempatan ini kami ingin coba ya memberikan satu model yang berkaitan dengan penyebab masalah gizi ini, yaitu coba menggunakan konsep epidemiologi namanya segitiga ya, teori segitiga epidemiologi. Ya. Adik-adik sekalian, teori ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan timbal balik ketiga segitiga ini, yaitu faktor penjamu ya, atau host ya, agent ya, atau bibit penyakit, kemudian dan lingkungan. Menurut teori ini ada sekalian, ketiga faktor inilah yang kemudian mempengaruhi ya terjadinya penyakit. Bahkan disebutkan bahwa agar seseorang dalam kondisi status gizinya yang baik, maka ketiga faktor ini harus dalam posisi yang seimbang. Tidak boleh terjadi kesenjangan. Kenapa? Kalau terjadi kesenjangan salah satunya saja, misalnya faktor penjamunya atau hostnya yang bermasalah, maka orang akan mengalami kekurangan gizi. Begitu juga dengan faktor agent, faktor penyebab penyakit. Ketika banyak faktor penyebab penyakit ini, maka orang akan menjadi sakit. Dan yang paling penting ada lingkungan. Lingkungan ini terkadang cukup mempengaruhi hostnya, cukup mempengaruhi penjamunya. Lingkungan juga terkadang mempengaruhi agent. Ya. Banyak masalah-masalah penyakit yang berhubungan dengan ini, ya mungkin kita bisa akan diskusikan sebentar ya, agar memudahkan pemahaman kita bagaimana konsep timbal balik antara penjamu, agent, dan lingkungan dalam menyebabkan penyakit. Orang dengan status gizi baik ada sekalian adalah orang yang kondisi tubuhnya seimbang. Ya. Bukankah dalam konsep kesehatan itu kita mengenal istilah tawasul, ya, konsep keseimbangan. Ya. Ketika tidak seimbang, ya maka akan terjadi penyakit. Bukankah orang menderita KEP dalam kondisi tidak seimbang, kekurangan energi? Bukankah orang menderita anemia karena tidak seimbang, kekurangan zat besi dan lain sebagainya? Bukankah ketika orang obesitas juga tidak seimbang karena berlebihan ya kandungan zat gizi dalam tubuhnya? Makanya orang yang status gizi baik sebenarnya adalah seimbangnya antara penjamu, agent, dan lingkungan. Ini bisa digambarkan dalam model segitiga seperti ini ya. Sini ada agent, kemudian ada inang ya, hostnya, kemudian ada lingkungan. Kemudian ada sekalian, coba kita masuk di segitiga epidemiologi yang pertama, yaitu penjamu. Ya.
Pejamu ini kalau dalam referensi yang lain biasa dituliskan istilahnya host ya. Kalau host itu dalam sebuah acara sebagai pembawa acara ya. Jadi hostnya ini ibaratnya tuan rumahnya, ya, pejamunya. Bahasa lainnya host ya. Ini berkaitan dengan faktor-faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Jadi ini berkaitan dengan faktor yang ada dalam diri manusia. Jadi faktor host ini ada sekalian banyak faktor host yang bisa orang menyebabkan menjadi sakit ya atau bermasalah status gizi. Yang pertama adalah keturunan atau genetik. Nah, kalau kita melihat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang itu, genetik merupakan salah satu faktor dalamnya. Tentunya selain keturunan, ya, lingkungan, pelayanan kesehatan. Ya. Tentu ada yang berbeda dengan faktor genetik, ada sekalian. Ya, dalam teori tersebut disebutkan bahwa lingkungan bisa mempengaruhi perilaku, kan tetapi lingkungan tidak bisa mempengaruhi genetik. Jadi faktor genetik ini ada sekalian tidak bisa berubah. Jadi yang bisa dilakukan adalah hanya memodifikasi keturunan. Ya, makanya hal yang paling penting ketika orang ingin menikah, melanjutkan keturunan, maka dia diharapkan bisa memilih pasangan yang dia tahu latar belakang keluarganya, agar nanti lahir generasi-generasi yang memiliki genetik atau keturunan yang baik. Ya. Individu yang mempunyai orang tua menderita kegemukan, maka itu ada kecenderungan, ada peluang yang besar atau berisiko untuk menjadi gemuk. Ya. Kemudian ada faktor umur misalnya, istilahnya. Kita tahu bahwa umur juga ini cukup mempengaruhi status gizi seseorang. Ya. Bukankah kebutuhan asupan gizi berbeda pada setiap kelompok umur? Ya. Misalnya kelompok umur balita memerlukan lebih banyak protein daripada kelompok dewasa. Maka kalau balita perbanyak proteinnya, perbanyak asinnya, ya, perbanyak berikan makanan yang banyak mengandung protein. Ya. Dewasa lebih banyak memerlukan vitamin dan mineral dibanding protein. Ya. Kalau orang dewasa karena dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, maka butuh banyak memerlukan vitamin untuk menguatkan sebagai energi, ya. Ya. Kemudian jenis kelamin juga. Ini bagian dari pejamu ya, sekalian jenis kelamin ya. Akan menentukan kebutuhan gizi yang berbeda. Misalnya wanita dewasa memerlukan lebih banyak zat besi daripada pria. Ini beberapa faktor-faktor pejamu ya. Ada sekalian yang mempengaruhi masalah gizi. Kemudian yang lain misalnya ada kelompok etnik. Ya, kelompok etnik juga ini kita tahu bahwa masing-masing suku atau kelompok etnik itu memiliki kebiasaan yang berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Ada kecenderungan, ada sekalian ya, golongan etnik tertentu mempunyai pola dan kebiasaan yang sama. Ya. Oleh karena itu masalah gizi yang timbul umumnya tidak jauh berbeda antar penduduk. Ya. Misalnya kalau masyarakat Sulawesi itu mungkin agak sedikit berbeda dengan masyarakat Padang. Ya, kita tahu mungkin kalau konsumsi orang Padang itu suka yang pedis-pedis, ya asin-asin misalnya. Ya. Mungkin misalnya daerah Jawa suka yang manis-manis. Ya. Ini tentunya sedikitnya ada sekalian bisa mempengaruhi ya, kecenderungan masalah-masalah gizi yang ada di daerah tersebut. Ya. Belum lagi mungkin sumber daya alam yang sangat berkaitan dengan kondisi tanah yang ada di daerah tersebut. Ini juga cukup mempengaruhi ya status gizi seseorang. Ya. Kemudian ada faktor fisiologi. Ya. Misalnya ketika ibu dalam kondisi hamil, maka tentu kebutuhan gizinya lebih banyak dibanding orang yang normal atau yang tidak hamil. Ya. Ibu hamil yang sedang mengalami pertumbuhan janin yang memerlukan asupan gizi yang lebih banyak. Nah, makanya wajar jika perlakuan bagi seorang ibu hamil itu harus berbeda dengan yang lain. Ya. Kami masih ingat pesannya seorang guru besar gizi dari Unhas yang namanya Prof. Penny Haju. Beliau pernah mengatakan, saya heran melihat sekarang orang-orang. Mereka rata-rata sangat peduli dengan penyakit-penyakit infeksi ya yang menahun. Mereka takut sampai mengakibatkan kematian. Akan tapi mereka tidak pernah takut ya, peduli terhadap kondisi ibu hamil. Padahal kondisi ibu hamil inilah yang akan mempengaruhi pembentukan generasi kita. Ya. Generasi kita berhasil atau tidaknya tergantung dari perlakuan kita terhadap ibu hamil. Maka itu sekalian ya, perhatian terhadap ibu hamil ini perlu untuk dilakukan. Terutama mungkin orang-orang gizi ada peran di dalamnya. Ya. Kemudian ada faktor imunologi ya, sekalian ya. Banyak orang yang menderita penyakit karena daya tahan tubuhnya lemah. Ya. Bukankah daya tahan tubuh ini akan terbentuk apabila tubuh mempunyai zat gizi cukup? Maka dari itu, mari kita mengkonsumsi menu yang seimbang, cukup mengandung nilai gizi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, agar imunitas kita terbentuk secara alami.
Kemudian kebiasaan menentukan kebutuhan gizi yang berbeda pada setiap orang. Ini kebiasaannya. Ini juga berkaitan dengan ada biasa kebiasaan-kebiasaan salah yang bisa mempengaruhi kebutuhan gizi kita. Ataukah kebiasaan-kebiasaan yang positif, misalnya kebiasaan olahraga akan memerlukan gizi yang lebih baik dibandingkan dia yang kurang suka olahraga. Ya. Karena tentu kita tahu kalau orang olahraga itu membutuhkan energi yang besar, maka kebutuhan gizinya juga lebih tinggi. Tentu kebutuhan gizi Pak Adi Rai, ya Adi Rai itu ya seorang binaragawan ya, memiliki otot yang besar, memiliki kebutuhan gizi yang kuat dibanding kita. Ya. Ya, itu tentang host ya, dan sekalian. Kemudian kedua, agent. Ya, ternyata selain hostnya, selain manusianya, selain penjamunya, ada juga faktor yang kedua dalam segi epidemiologi. Ini juga berperan penting, namanya agent. Agent ini apa, adik sekalian? Agent ini adalah agregat atau materi yang keberadaannya atau ketidakberadaannya mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada diri manusia. Jadi kalau faktor ini, material ini tidak ada, bisa mempengaruhi masalah gizi. Atau keberadaannya juga bisa mempengaruhi masalah gizi. Keberadaannya yang tidak ada, kurang, atau makan lebih, maka bisa mempengaruhi masalah gizi pada seseorang. Ya. Agregat yang disebabkan oleh ketidakberadaannya menimbulkan masalah gizi, misalnya zat gizi, ya. Akibat kekurangan zat gizi tertentu dapat menimbulkan masalah gizi, misalnya kurang vitamin C, jarang mengkonsumsi tomat, lombok, ya, sayur-sayuran yang mengandung vitamin C, ini bisa mengakibatkan sariawan. Berarti agennya di sini adalah kurang vitamin C. Ya. Kemudian agregat kimia bisa juga ya dalam tubuh, misalnya berkaitan dengan hormon dan lemak. Ya. Kita tahu ada sekalian tubuh memerlukan hormon untuk proses metabolisme tubuh. Demikian juga lemak. Nah, apabila tubuh kita mengalami gangguan misalnya dalam hormon, maka akan menimbulkan berbagai masalah. Ya. Jadi dalam hal ini ya hormon ya keberadaan hormon dalam tubuh kita menjadi agen ya penyebab ya, penyakit masalah gizi. Ya. Kemudian ada juga agregat kimia dari luar tubuh, itu tadi dari dalam tubuh. Ya. Misalnya obat-obatan, ya, zat kimia yang masuk dalam tubuh dapat menimbulkan keracunan, menjadi agen ya, atau dalam jumlah kecil tetapi dikonsumsi dalam kurun waktu yang lama dapat bersifat karsinogenik. Ya. Ini dapat memicu munculnya sel-sel kanker dalam tubuh kita. Ya. Mungkin dia tidak beracun karena dia minum dalam dosis yang kecil, akan tapi karena sering dikonsumsi terakumulasi lama kelamaan menjadi bersifat karsinogenik. Ya. Bersifat dapat memicu munculnya sel-sel kanker di dalam ya, tubuh. Kemudian ada juga faktor psikis ya, sekalian, ini juga agent ya. Berkaitan dengan keadaan kejiwaan seseorang akan berpengaruh terhadap asupan gizi. Ya. Kalau orang biasanya stres, banyak bebannya, biasanya dia malas makan. Atau sebaliknya, malah tambah kuat makan. Pelariannya dimakan. Ya. Pada orang-orang tertentu ada sekalian, apabila sedang mengalami suasana tegang, maka akan dikompensasikan dalam bentuk makanan. Ya, ini saya katakan tadi. Kadang kalau orang stres, malah larinya ke makanan. Ya. Malas dendam ke makanan. Akhirnya dia jadi gemuk. Ya. Atau sebaliknya, malah tidak mau makan. Ya. Kemudian keadaan biologis seseorang yang menderita penyakit infeksi. Ya. Misalnya kebutuhan gizinya akan meningkat karena zat gizi diperlukan untuk penyembuhan luka akibat infeksi. Ya. Ketika orang terkena infeksi, ya ini juga tentu memerlukan asupan gizi. Ya. Yang lebih baik dibanding orang yang tidak terkena infeksi. Ya. Sama ketika orang penderita corona misalnya, ya, kalau di awal-awal terjangkitnya virus ini mungkin masih dianjurkan untuk memperbanyak puasa, ya, mengurangi konsumsi makannya agar virusnya cepat mati. Nah, tetapi di masa-masa pemulihan, ya, ketika kita menderita infeksi, maka kadang di waktu itulah kemudian zat gizi dibutuhkan. Karena zat gizi ini dibutuhkan untuk menyembuhkan luka kita, ya, atau penyakit-penyakit infeksi kita yang diinfeksi oleh bakteri atau virus tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada lingkungan. Ini lingkungan, ya. Nah, jadi selain agent tadi dan host atau penjamunya, ada faktor yang berperan penting juga namanya lingkungan. Ya. Bahkan saya kembali ingin mengulang teorinya Henry L. Bloom. Ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang, yaitu keturunan, ya, atau genetik tadi, pelayanan kesehatan, ya, perilaku, dan terakhir lingkungan. Ya. Bahkan Henry L. Bloom mengatakan bahwa lingkunganlah yang kemudian memiliki andil yang sangat besar dalam mempengaruhi status kesehatan seseorang. Karena kita tahu bahwa di lingkungan itu adalah berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya. Bukankah lingkungan ini yang menjadi tempat yang baik untuk agen penyebab penyakit tadi? Ya. Bukankah juga lingkungan ini bisa mempengaruhi host manusia di mana kita berada? Bukankah kita ini selalu berinteraksi dengan lingkungan?
Maka dari itu peran lingkungan sangat begitu penting dalam mempengaruhi hostnya atau bahkan mempengaruhi agent. Ya. Di sini banyak lingkungan ya sekalian, ya ada lingkungan fisik misalnya ya, cuaca, iklim, tanah dan air ya. Bukankah semua lingkungan ini yang menyediakan fasilitas untuk tumbuhnya makanan, bahan pangan dan lain-lain ya, yang menghasilkan zat gizi yang kita akan konsumsi itu ya. Ya. Lingkungan fisik bukankah yang mempengaruhi kesuburan tanaman ya, yang merupakan sumber makanan kita ya. Kemudian ada lingkungan biologis dan sekalian. Lingkungan biologis ini akan mempengaruhi ketersediaan zat gizi pada masyarakat ya. Misalnya kepadatan penduduk, overcrowded ya, mengakibatkan ketersediaan pangan terbatas. Jadi banyak masyarakat yang ingin makan tapi pangannya terbatas. Ini juga bagian dari lingkungan. Misalnya ketika terjadi banjir atau bencana alam, orang berkumpul, ya bahan makanan sedikit. Ya, biasa di situ rawan penyakitnya. Karena terbatasnya produksi pangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dengan jumlah penduduk. Ya. Lingkungan sosial ekonomi misalnya, ya, yang tergolong lingkungan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi subsidi dan tantangan pekerjaan. Ya. Tingkat urbanisasi, perpindahan penduduk ya dari desa ke kota misalnya, berkembang ekonomi dan bencana alam. Ya. Ini faktor-faktor lingkungan sosial ekonomi yang bisa mempengaruhi ya ketersediaan bahan pangan dalam rumah tangga kita. Ya. Karena hal ini lingkungan bisa mempengaruhi host dan kemudian lingkungan bisa menjadi penyebab agent terhadap timbulnya masalah gizi. Dalam slide ini ada sekalian yang di bagian belakang kita lihat ada lingkungan fisik yang tercemar ya. Ini bisa menjadi tempat yang baik ya, untuk agent ya, untuk penyebab penyakit sehingga orang bisa mengalami masalah penyakit, begitu juga dengan masalah gizi ya. Ada sekalian. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke masalah gizi ada sekalian ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa secara umum itu memang ternyata penyebab masalah kesehatan atau gizi itu tidak bisa lepas dari ketiga komponen tadi, yaitu faktor host, agent, dan lingkungan. Maka dari itu kembali saya ulangi bahwa perlu ada keseimbangan antara keberadaan host tersebut, agent, dan lingkungan. Kita tahu bahwa ketika lingkungan ini bisa mempengaruhi agentnya, ya mungkin bisa menyebabkan agentnya menjadi semakin kuat, ya, atau menciptakan tempat atau lingkungan yang baik sehingga agent kemudian bisa tumbuh berkembang biak di situ atau bahkan menjadi banyak penyebabnya, maka ini bisa menjadi masalah gizi. Begitu juga lingkungan yang mempengaruhi host atau penjamu, ya mungkin karena lingkungan yang tidak bagus, lingkungan fisik tadi yang mempengaruhi kerentanan host sehingga host kemudian mudah sakit. Ya, nanti kita akan jelaskan ya secara spesifik terkait dengan itu bagaimana posisi lingkungan bergeser ke arah host atau posisi lingkungan ini bergeser ke arah agent. Ya. Karena nanti sesi khusus ya untuk pembahasan tentang ini. Tapi ada sekalian, pada kesempatan ini saya ingin masuk di pembahasan tentang masalah gizi yang sering muncul di Indonesia. Ya. Tadi kita coba jelaskan konsep penyebabnya. Nah, sekarang coba kita ingin masuk di masalah gizinya ya yang sering muncul di Indonesia. Mungkin ini sifatnya pengulangan saja, ada sekalian ya. Ini sering mungkin kita pelajari di gizi ya. Ya. Misalnya masalah kekurangan energi protein atau KF. Ya. KIP ini berakibat pada mutu kualitas sumber daya manusia, terutama apabila KIP terjadi pada masa pertumbuhannya itu bayi, balita dan remaja, oleh karena itu harus ditangani dengan benar dan tepat. Ya. Akan lahir generasi-generasi yang tidak berkualitas, ya, yang pertumbuhannya lambat, perkembangannya kurang memadai, ya, karena dia menderita KIP. Ya. Mungkin bahasa kasarnya gizi buruk, ya, gizi kurang. Ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya biasa dikenal dengan istilah kurang energi protein. Ya, masalah KIP ini sekarang diketahui karena rendahnya cadangan lemak dan otot yang ditandai dengan balita kurus. Ini tadi agentnya, ya, karena lemaknya yang kurang, ya, yang ditandai dengan balita kurus. Ya. Anak yang kurus menunjukkan bahwa asupan gizi anak rendah, ya, asupan gizinya rendah, sehingga persediaan lemak dan otot tubuhnya sedikit. Ya. Asupan gizi rendah sekalian maka anak tidak mempunyai daya tahan tubuh, ya, imunitasnya tidak terbentuk dengan baik itu tadi. Ya. Penjamunya, hostnya, ya, anaknya ini, ya, tidak memiliki daya tahan tubuh. Akibatnya ada mudah sakit. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan mati. Nah, kalau kita lihat ini rentetan masalah yang sering mempengaruhi antara agent tadi penyebabnya, masalah gizinya, ya, karena kandungan gizi yang tidak memenuhi, kemudian mempengaruhi hostnya, ya, anaknya menjadi antibodinya kurang karena suplemen makannya kurang, ya.
Apalagi kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung. Ya. Misalnya dia hidup dalam lingkungan yang keluarganya banyak, anaknya banyak, ya, maka pola pengasuhannya tidak bagus. Ini tentu saling mempengaruhi terjadinya kayak atau kurangnya seperti itu. Kemudian masalah yang lain misalnya ada anemia gizi, ya, anemia gizi. Ya, kalau anemia gizi ini sekalian berkaitan dengan kadar hemoglobin dalam darah. Ini berkaitan dengan zat pewarna darah, ya. Ya. Hemoglobinnya tidak mencapai batas normal. Ya. Kita tahu hemoglobin ini dibentuk dari asupan zat gizi yang dikonsumsi. Zat gizi yang berfungsi untuk membentuk hemoglobin adalah zat Fe atau protein. Ya. Zat yang banyak mengandung zat besi, ya, atau protein. Orang-orang yang kekurangan zat besi atau protein dalam makanannya akan mempunyai kadar hemoglobin yang rendah atau anemia. Ya. Padahal ada sekalian hemoglobin ini adalah berfungsi sebagai alat transportasi gizi di dalam tubuh. Mulai dari usus halus sampai pada sel-sel jaringan tubuh yang memerlukan zat gizi. Jadi hemoglobin ini ketika masalah maka dia tidak bisa membawa zat gizi dari usus sampai ke jaringan tubuh. Akhirnya suplemen gizi yang masuk dalam tubuh jadi berkurang. Akhirnya anemia. Ya. Dan walaupun kita mempunyai asupan gizi yang cukup, tetapi kalau alat transportasinya sedikit, terpenuhi lagi asupan gizinya, memenuhi standar kualitas maupun kuantitasnya, tapi hemoglobin yang bermasalah tadi tidak bisa dibawa, transportasinya yang bermasalah, mobilnya yang bermasalah, maka tetap saja sel-sel jaringan tubuh kita akan mengalami kekurangan asupan gizi. Ya. Kalau minggu lalu berkaitan dengan penyebab primer dengan penyebab sekunder, ya. Penyebab primer tadi berkaitan dengan ketersediaan makanan, penyebab sekunder berkaitan dengan ini, bermasalahnya gangguan fungsi tubuh termasuk kurangnya hemoglobin dalam tubuh. Ya. Fungsi hemoglobin adalah sekalian sangat penting dalam memenuhi asupan gizi tubuh. Ya. Kemudian masalah yang lain ada sekalian masalah kekurangan vitamin A. Ini juga, ya, sering dengar. Apa fungsi vitamin A? Ada sekalian, ya. Dia berfungsi sebagai zat untuk menjaga kesehatan mata, ya. Di samping fungsi yang lain diantaranya mengoptimalkan perkembangan janin, ya. Makanya ibu hamil saja hamil dalam kandungan diharapkan bisa mengkonsumsi vitamin A yang cukup, ya. Nah, itu mengganggu mengoptimalkan perkembangan janin, ya. Meningkatkan kekebalan tubuh anak, juga sebagai antioksidan dan lain-lain. Ya. Vitamin A yang diperlukan oleh tubuh adalah bentuk retinol yang terdapat pada hewani, misalnya pada hati, telur, dan lain-lain. Ya. Sedangkan pada sayuran atau nabati, misalnya terdapat vitamin A ini terdapat pada buah-buahan, ya, yang diolah dalam bentuk beta karoten, ya, atau sayuran, ya, yang nanti diolah dalam bentuk beta karoten. Kalau dalam daging tadi, ya, produk hewani yang berasal dari hati dan telur. Nah, apa dampak yang bisa dihasilkan dari penyebab vitamin A ini? Selain kekurangan vitamin A, bisa menyebabkan kerusakan mata yang bisa mengakibatkan kebutaan. Ini. Jadi agennya adalah karena kurang mengkonsumsi vitamin A, ya, baik yang terdapat dari buah-buahan maupun dari hewan. Ya. Kemudian yang terakhir sekalian, ya masih ada, ya, satu slide lagi, ya. GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium. Ya, ini juga sering kita dengar, ya. Iodium ini ada sekalian merupakan salah satu zat jenis gizi mikro mineral yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh manusia. Meskipun sebenarnya kadarnya yang dibutuhkan oleh tubuh sangat kecil, ya, hanya sekitar 0,0004% ya, dari berat tubuh atau sekitar 15 hingga 23 mg saja yang dibutuhkan. Ya. Tapi ketika keberadaan tidak ada juga bisa menjadi masalah. Karena iodium ini sekalian tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari asupan makanan dan minuman dari luar tubuh. Makanya kita harus makan dan minum yang cukup mengandung iodium. Ya. Akibat yang ditimbulkan sekalian karena kekurangan iodium bukan hanya gondok yang sering kita dengar, ya, berupa benjolan yang besar di leher itu. Tetapi ada masalah yang lain juga selain itu, ya. Berdampak dalam jangka panjang bisa berdampak pada kualitas SDM seperti IQ yang rendah, ya. Produktivitas yang rendah bisa menyebabkan bisu, tuli, kreatin, cebol, ya. Ini kreatin berkaitan dengan gangguan pertumbuhan, ya. Bahkan terlahir cacat fisik maupun mental, ya. Makanya agennya harus dihindari, penyebabnya maka kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung iodium, ya, walaupun itu zatnya sedikit. Ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah kelebihan gizi, ya. Ini tadi, ya. Seperti yang saya katakan berkurang, ya,
Kondisi keadaan gizinya yang kurang masalah, tapi ketika kondisi yang berlebihan juga masalah, akhirnya obesitas. Ya. Kelebihan berat berisiko menderita berbagai penyakit seperti penyakit jantung, aterosklerosis, diabetes mellitus, ya, gangguan ortopedi, gangguan pada kesehatan mental dan fungsi kognitifnya. Berat badan berlebih dan obesitas pada anak atau remaja akan berlanjut menjadi obesitas di usia dewasa. Ini menurut penelitian ya sekalian. Artinya ketika pada anak atau remaja dia menderita obesitas, maka kemungkinannya berlanjut setelah dewasa menjadi obesitas. Kegemukan pada anak juga dapat menurunkan fungsi kognitif, mempengaruhi aspek pengetahuannya. Biasanya orang gemuk itu menjadi malas, kurang aktif disebabkan oleh berat tubuhnya yang besar, sulit goyang. Akan menambah beban kesehatan dan beban ekonomi sosial ke depannya. Ini juga bisa menambah karena bebannya besar ya, kemana-mana makan bungkus ya, tempat duduk yang banyak ya, pakaian juga yang misalnya harus besar ya, belum makanannya dan sebagainya ya. Intinya tidak ekonomis lah ketika orang gemuk. Banyak hal-hal yang kemudian bisa menambah beban kesehatan bahkan beban ekonomi ya ke depan. Baik sekalian, tidak terasa ya pertemuan kita sudah berada di ujung, di akhir ya. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan gambaran awal kepada kita semua tentang konsep penyebab masalah gizi ya, dalam sudut pandang epidemiologi tadi, host agent dan informan, host agent dan lingkungan. Begitu juga dengan beberapa penjelasan terkait dengan masalah gizi yang sering terjadi di negara kita. Demikian mungkin sekalian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.